Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langkapadana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jana kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Memeriahkan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Baik Kang Jamal ya. Aktivitas tetap lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar dan juga alhamdulillah sehat pemirsa ya. Dan juga bersama kami di sini teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat. Masih malu-malu kayaknya pemirsa ya. Antara malu atau lemes nih ya. Gak apa-apa, karena bentar lagi kita buka puasa ya. Nah sebelum buka puasa, ini ngabuburitnya diisi dengan menonton Cirebon Mengaji. Kita juga mengajak pemirsa untuk ngaji bareng di dengan program Cirebon Mengaji ini Kang Jamal ya. Nah sebelum kita ngaji bareng juga tema hari ini mengenai akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna. Nah, berkaitan dengan tema itu pemirsa kita akan ngaji bareng Al-Quran surat Al-Furqan ya Pak Ustadz, betul, ayat 63 ya. Untuk itu pemirsa monggo dipersiapkan Al-Qurannya, dibuka surat Al-Furqan ayat 63 yang akan kita baca bersama-sama dengan pimpinan Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih. Baik. Sekarang kita memasuki ke tadarus, tadarus dan membaca Al-Quran. Pemirsa RCTV juga yang ada di rumah maupun ada yang ada di studio, mari kita bersama-sama bertadarus dan membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 bersama para santri. Dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita tadi barusan selesai membaca Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Al-Furqan itu terdiri dari 77 ayat yang terletak pada juz 19. Oke, langsung saja kita membahas sedikit beberapa hukum tajwid yang ada di ayat 63. Yang pertama ada matobi'i wa ibadur rahman, ba-nya agak panjang yaitu ba harokat. Matobi'i salah satu mad yang paling banyak di Al-Qur'an. Selanjutnya ada Ar-Rahman wa ibadur rahman, alif lam di sini alif lamnya termasuk ke dalam alif lam syamsiyah. Ar-Rahmanil ladzi, sama ini juga alif lam syamsiyah. Alladzina ada matobi'i yamshuna 'alal ard. Di sini ada al-qamariyah, di lafaz 'alal ard ada alif lam al-qamariyah.
Hauna. Nah, di sini itu ada hukum tajwid yang bernama madlayin, ya. Hauna. Terus selanjutnya ada tanwin bertemu dengan wawu. Ini masuk ke dalam kategori idgham bigunah karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, yaitu wawu, ya, dan nun mati. Ya, nun, mim, wawu. Dan ini wawu, ya. Jadi termasuk dalam idgham bigunah. Wa idza di sini matobi juga, matobi tobahumul, ada alif lam qamariyah, jahiluna ada matobi juga. Terus yang terakhir salama madarid disukun. Jadi kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an di situ berisi tentang matobi dan hukum tajwid yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengarkan bersama ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan, ya, ayat 63 beserta juga dengan penjelasan tajwid yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Arifin. Baik pemirsa, mengenai tema kita sore hari ini, akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna. Ayat Al-Qur'annya sudah kita baca dan dengar bersama Kang Jamal. Sekarang kita beri kesempatan untuk Kang Jamal penjelasan lebih lanjut mengenai tema sore hari ini. Silahkan. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih juga buat para pemirsa RCTV Lakapadane, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tadi Ustadz Arifin menjelaskan tentang satu ayat yang menurut saya penting juga untuk kita simak dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmani yamshuna fil ardi hauna, ya. Jadi wa ibadur rahman, makhluk Allah, makhluk Allah yang bersifat rahman. Wa ibadur rahmani yamshuna fil ardi. Jadi ketika berjalan di atas bumi itu dengan jalan yang lemah lembut, ya, yang tidak sombong maksudnya. Nah, ini mencerminkan seorang akhlak orang-orang beriman, yaitu ketika berjalan tidak dengan sombong gitu, dengan dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Baik, Kang Jamal, mohon maaf penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan usai jeda berikut, ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji, mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, memberdayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Sudah bersama kami Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, Pak Ustadz Arifin, dan juga teman-teman santri yang juga sebelumnya telah ngaji bareng Kang Jamal, ya, surat Al-Furqan ayat 63. Ini kaitannya dengan tema kita sore hari ini, akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna. Monggo dilanjutkan Kang Jamal. Terima kasih Mbak Lulu. Para pemirsa RCTV Lakapadane, akhlak mulia adalah salah satu contoh, ya, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi peradaban yang berakhlakul karimah adalah salah satu ciri dan tujuan dari peradaban yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dalam hal ini Islam, ya. Dalam sebuah ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa
di dalam diri Nabi itu terhadap uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam Nabi itu terhadap uswah yang hasanah, artinya contoh yang baik. Nabi adalah prototipe manusia yang sempurna, manusia yang berakhlak sempurna. Nah, Nabi adalah role model lah kira-kira kalau sekarang, role model ya. Betul. Jadi ketika kita ingin mencontoh seseorang, maka contohlah Nabi. Ketika kita ingin menjadi manusia yang sempurna, maka berkacalah pada Nabi, karena Nabi adalah uswatun hasanah. Nah, puasa juga salah satunya adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak, yaitu manusia yang yang dicontohkan oleh Nabi itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, bertakwa itu ya salah satu contohnya adalah ya berakhlak mulia itu. Karena akhlak atau takwa itu adalah ciri-ciri dari orang yang berakhlak mulia. Dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, wasairu, bersegeralah menuju ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi bersegeralah menuju maghfirah atau ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah mendapatkan surga wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Lah, orang-orang yang bertakwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu kan secara umum adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Di sini disebutkan uiddat lil muttaqin, diperuntukkan atau dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apa? Orang-orang yang alladzina yunfikuna, yang memberikan sedekah kepada orang lain fis sarra'i wad dharra, baik di saat dia dalam kesulitan maupun tidak. Jadi bersedekah itu tidak harus menunggu kita sejahtera. Bersedekah itu tidak menunggu kita ada lebihan ya. Kalau di dalam Al-Quran, jadi orang-orang yang bertakwa itu dia selalu bersedekah fis syarra'i wad dharra, meskipun dalam ketika dia ditimpa kesulitan atau apalagi dalam kelapangan ya, fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mampu menahan hawa nafsu, menahan amarah ya, dalam hal ini emosi, menahan emosi, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas, dan memberikan maaf kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah, takwa yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Yang pertama itu selalu memberikan nafkah ketika dia sulit atau tidak. Yang kedua, dia memaafkan orang lain. Yang keempat, dia berbuat baik ya, dia memaafkan orang lain, kemudian dia bisa mengendalikan amarahnya. Itu adalah ya, ini kan akhlak, ini kan attitude ya. Jadi
salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang bertakwa. Baik. Dan itu ciri-cirinya ya akhlak, kembalinya kepada akhlak mulia. Kepada akhlak. Karena tadi itu Nabi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak itu. Jadi peradaban Islam adalah peradaban akhlak, peradaban yang berakhlakul karimah. Baik ya. Nah, pemirsa, untuk menjadi seseorang yang bertakwa, salah satunya bisa untuk tetap berbagi, berinfak, sedekah ya, bisa ke sekeliling kita, keluarga, orang tua atau teman yang sedang kesusahan, ataupun pemirsa mungkin ingin menunaikan zakatnya nih, Kang Jamal ya, di momen bulan suci Ramadan. Selain ada zakat mal, ada zakat fitrah juga yang diwajibkan. Nah, nggak usah pusing lagi pemirsa ya, kalau mau salurkan kemana, takut salah sasaran mungkin. Nah, ini bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon, karena menerima zakat, infak dan juga sedekah dari pemirsa semua yang ada di rumah. Bisa melalui UPZ desa atau juga bisa datang ke kantor Basnas gitu ya. Oke pemirsa, penjelasan lebih lanjut dari Kang Jamal masih akan kami hadirkan namun usai pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji, memudahkan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Kang Jamal, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, Pak Ustadz dan juga teman-teman santri yang ada di sini. Pak Ustadz, Kang Jamal, tadi sudah dijelaskan kurang lebih ya seputar tema kita, akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna. Nih, silahkan penjelasan lebih lanjutnya. Monggo. Jadi karena akhlak itu bagian dari misi dan visi Islam ya. Nabi pernah ditanya, Nabi pernah berkata ya, ad-dinun nasihah, liman ya Rasulullah, lillahi wali rasuli wali a'immatil muslimina ammah ya. Jadi agama itu nasihat, kata Nabi. Nasihat kepada siapa? Para sahabat. Ya lillah wali rasul wali a'immatil muslimin. Ya nasihat pada Allah, Rasulnya, juga kepada para pemimpin. Artinya apa? Artinya ya akhlaklah tadi. Nasihat itu kan kebaikan, keinginan-keinginan atau sesuatu yang baik ya, nasihat itu. Jadi misalnya seorang guru menasehati muridnya, orang tua menasehati anaknya, itu kan berarti harapan akan kebaikan. Nah, itulah istilahnya agama. Agama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, karena agama menghendaki kebaikan, gitu. Agama menghendaki nasihat. Nasihat kepada Allah maksudnya apa ya? Bertakwa kepada Allah. Nasihat kepada Rasulnya ya berarti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, oleh Rasul-Rasulnya. Dan nasihat kepada para pemimpin umat Islam ya menghendaki kebaikan agar mereka bisa menjalankan amanah yang diberikan kepadanya untuk kemaslahatan umat. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak Kang Jamal atas penjelasannya. Tema kita sore hari ini akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna. Nah, sekarang kita akan beri kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk bertanya ya pemirsa ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Haikal Ibnu Sadikin. Asal saya dari Pondok Pesantren MIS. Ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara anak dengan orang tua, dengan teman dan guru? Nah, apa sih perbedaannya? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kang Jamal sudah siap dengan jawabannya? Iya. Monggo silakan Kang Jamal. Ya prinsipnya nggak ada bedanya ya. Tetap kita tidak boleh membedakan, oh ini orang tua, ini guru, ini kawan. Ya tetap kepada mereka semua itu kita harus berbuat baik ya. Kata sahabat Ali kan, kalau nggak salah sahabat Ali yang mana ana abdu man allamani
walau harfan wahidan. Jadi saya ini tanda kutip budak seseorang yang mengajari saya ilmu walaupun satu huruf gitu kan. Artinya ya saya siap menghormati orang yang mengajari saya, tentu itu hormat kepada guru. Hormat kepada orang tua juga itu wajib, karena orang tua itu kan ya asal kita kan berasal dari orang tua, wajib kita hormati. Begitu teman kita juga. Kenapa? Ya untuk agar relasi kita dengan orang lain itu berjalan baik ya dengan cara saling menghormati. Kalau kita ingin dihormati ya kita harus menghormati orang lain. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan akhlak antara kepada orang tua, akhlak kepada guru, ataupun akhlak kepada sesama manusia ya, sesama teman sendiri itu. Baik ya, tidak ada perbedaan sepatutnya ya. Tapi mungkin ya itu dalam koridor yang baik semuanya ya. Tapi mungkin kalau ke teman sebaya penggunaan kata atau bahasanya bisa lebih nyantai mungkin ya. Apalagi bahasa Cirebon kan ada bahasa halus, ada bahasa sehari-hari dan lain sebagainya ya. Mungkin untuk penggunaan kata ada sedikit perbedaan ya. Tapi memang akhlaknya ya memang harus baik kepada siapapun, kepada sesama. Baik Kang Jamal, secara singkat kesimpulan mengenai tema kita sore hari ini, akhlak mulia sebagai cerminan yang sempurna, monggo. Ya. Jadi akhlak adalah cermin bagi seseorang ya. Jadi ketika kita ingin dianggap baik oleh orang lain ya maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Tetapi ketika kita ingin dicap buruk oleh orang lain ya maka berakhlaklah dengan akhlak yang buruk. Jadi akhlak sebetulnya adalah diri kita. Kita mau tampil seperti apa itu tergantung citra yang kita tampilkan kepada orang lain. Itulah akhlak. Makanya laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah itu. Uswatun hasanah itu ya akhlak. Akhlaknya Rasulullah apa? Ya Al-Qur'an itu. Akhlak ya kata Aisyah, akhlaknya Nabi apa? Ya Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya Nabi itu representasi dari Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu Nabi praktekkan, Nabi aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya pemirsa, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa menjadi role model kita Kang Jamal ya untuk kehidupan sehari-hari sebagai akhlak yang mulia. Kita mencontoh dari Nabi karena dari representasi Al-Qur'annya dipraktekkan oleh Nabi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Kang Jamal atas waktu dan penjelasannya pada sore hari ini. Pak Ustadz Arifin, teman-teman santri juga terima kasih banyak ya sudah hadir dalam Cirebon Mengaji. Nah pemirsa RCTV, jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, mudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Langka Padane. Saya Lulu Jana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.